Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwineka dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang porsi yang kita anjurkan untuk sumber protein. Jadi sumber protein ini ya, di video sebelumnya saya menjelaskan soal karbohidrat, soal kebutuhan kita akan buah dan sayur ya yang kita sarankan. Dan sekarang kita akan membahas tentang protein. Sumber protein itu ada dua ya secara umum, yaitu nabati dan juga hewani. Nabati yang didapat dari sayur serta kacang-kacangan, tempe, tahu dan sebagainya. Sementara protein hewani kita dapati dari ikan, telur, ayam, daging, susu, makanan laut dan sebagainya seperti itu. Nah, sebisa mungkin divariasikan ya antara sumber protein ini, jadi tidak selalu monoton ya. Setiap hari mengkonsumsi daging terus atau mengkonsumsi telur atau mengkonsumsi ikan selain menimbulkan kejenuhan, namun antara satu sumber protein dengan protein lainnya terdapat kandungan gizi, kandungan nutrisi yang tentu saja berbeda-beda. Masing-masing punya kelebihan terutama di gizi mikro ya atau mikronutrien ya, kandungan misalnya vitamin, kandungan misalnya mineral, zinc ya, kalsium dan protein tentu saja ya yang terkandung dalam sumber protein tersebut akan berbeda-beda. Terlebih lagi perbedaan antara protein nabati dan protein hewani. Kalau di protein nabati sayuran kita anjurkan setiap kali kita makan berat sebaiknya ada ya. Untuk sumber protein yang berasal dari hewani, dari 3 kali kita makan ya sebaiknya minimal 2 kali ya, 2 kali, dan setara misalnya 1 potong ikan, 1 potong daging ya, 1 irisan daging, 1 irisan ayam misalnya, atau 1 buah, 1 butir telur, dan misalnya juga 1 gelas susu di malam hari atau di pagi hari sebagai sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dengan catatan misalnya orang yang mengalami alergi atau intoleransi laktosa ya, terus kemudian mengalami alergi susu sehingga tidak bisa mengkonsumsi susu, otomatis sumber protein lainnya harus ditambahkan. Atau misalnya seseorang yang tidak bisa mengkonsumsi makanan laut ya, seafood merupakan salah satu sumber protein, ikan laut misalnya. Nah, harus dioptimalkan dari konsumsi daging, konsumsi telur, konsumsi ayam yang notabene aman bagi dia, dan sementara dia memiliki alergi yang lain, misalnya alergi daging sih jarang, misalnya kalau telur ya mungkin ada gitu ya, tapi lebih lazim itu alergi susu atau alergi ikan. Nah, kedua makanan yang dihindari tersebut dialihkan dengan sumber protein yang lain. Misalnya susu kita substitusi dengan dari protein nabati, misalnya susu kedelai atau susu almond. Nah, itu sebagai sumber protein. Jadi 2 kali sehari minimal ya, bisa ditambahkan dengan yang diminum sumber protein, yang susu ya, yang alergi terhadap laktosa, yang intoleransi terhadap laktosa yang menimbulkan efek samping dengan mengkonsumsi susu bisa diganti dengan susu almond, susu kedelai dan sebagainya seperti itu. Nah, 2 ini minimal ya, dan masing-masing sekitaran 1 ikan ya. Kalau ikannya kecil ya satuan ya per 1, seperti biasalah standar, dan itu dikonsumsi setidaknya 2 kali sehari. Nah, itu rekomendasi dari saya soal sumber protein, dan dengan memenuhi kebutuhan protein dengan porsi yang saya sarankan tadi 2 kali sehari setidaknya minimal ya, dan juga tidak berlebihan, maksimal 4 kali ya dalam sehari untuk menjaga berat badan, supaya menjaga asupan kalori juga tidak berlebih ya. Dan ya, kebutuhan protein, kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi dari sumber-sumber protein itu bisa tercukupi di tubuh kita. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga, dan follow sosial media kami di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.